Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tentang PPT Penyajian Data Statistika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Jabir Ma'ruf. Pengertian penyajian data sendiri adalah merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ada dua, yaitu variabel kategori kualitatif dan variabel numerik kuantitatif. Variabel kategori kualitatif adalah hasil penggolongan atau pengklasifikasikan. Selanjutnya variabel numerik yaitu hasil dari perhitungan atau pengukuran. Contohnya jumlah anak, jumlah pasien, tinggi badan, dan berat badan. Penyajian data ada tiga, yaitu teks, tabel, dan grafik. Cara penyajian data secara umum dibagi dalam tiga bentuk: teks, tabel, gambar, atau grafik diagram. Contohnya histogram, frekuensi poligon, diagram garis, diagram batang, dan sebagainya. Penyajian data tekstual. Penyajian data dalam bentuk teks. Hampir semua bentuk laporan dari pengumpulan data diberikan tertulis, mulai dari bagaimana proses pengambilan sampel, pelaksanaan, pengumpulan data, sampai hasil analisis yang berupa info dari pengumpulan data tersebut. Contohnya, seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpinnya. Jumlah rawat inap meningkat dari tahun ke tahun, sehingga ruangan yang disediakan tak tertampung lagi, sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap pelayanan tersebut. Yang harus diperhatikan adalah penambahan gedung dan sarananya, serta kualitas pelayanan harus ditingkatkan. 2. Tabel. Definisi tabel adalah penyajian data dengan memakai kolom dan baris. Untuk sajian yang baik perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, judul. Judulnya harus singkat, jelas, dan lengkap. Dapat menjawab apa saja yang disajikan, di mana kejadiannya, dan kapan terjadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Kurnia Rohmani, NIM A1220230791. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tabel. B. Nomor tabel. C. Keterangan-keterangan atau catatan kaki atau footnote, yaitu keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang tidak bisa ditulis di dalam badan tabel. D. Sumber. Contoh tabel: umur, jumlah, dan persentase. Umur di bawah 20 tahun, jumlah 10, persentase 20. Umur 20 sampai 35, jumlah 35, persentase 70. Umur di atas 35, jumlah 5, persentase 10. Total jumlah 50, persentase 100. Jenis tabel penyajian data: 1. Tabel distribusi frekuensi. 2. Tabel distribusi relatif. 3. Tabel distribusi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi. Pendidikan dan jumlah. Pendidikan tinggi jumlah 120. Pendidikan SMU jumlah 225. Pendidikan SMP jumlah 375. Pendidikan SO jumlah 360. Pendidikan tidak tamat SD jumlah 420. Total jumlah 1500. Tabel distribusi relatif. Pendidikan, jumlah, dan persentase. Pendidikan perguruan tinggi jumlah 120, persentase 8. Pendidikan SMU jumlah 225, persentase 15. Pendidikan SMP jumlah 375, persentase 25. Pendidikan SD jumlah 360, persentase 14. Pendidikan tidak tamat SD jumlah 420, persentase 38. Total jumlah 1500, persentase 100. Tabel distribusi kumulatif. Pendidikan, jumlah, dan frekuensi kumulatif. Perguruan
Pendidikan perguruan tinggi jumlah 120, frekuensi kumulatif 120. Pendidikan SMU jumlah 225, frekuensi kumulatif 345. Pendidikan SMP jumlah 375, frekuensi kumulatif 720. Pendidikan SD jumlah 380, frekuensi kumulatif 700 1080. Pendidikan tidak tamat SD jumlah 420, frekuensi kumulatif 1500. Total jumlah 1500. Grafik. Grafik adalah penyajian data dalam bentuk gambar, yaitu membandingkan beberapa varian, beberapa kategori dalam varian, atau satu varian pada waktu dan tempat yang berbeda. Dua, meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu atau time series. Mengetahui adanya hubungan dua varian atau lebih. 4. Memberikan penerangan pada masyarakat. Ketentuan dalam penyajian grafik. Yang pertama, judul yang singkat, jelas, dan lengkap. Letak di atas atau di bawah. Kedua, ada dua sumbu, yaitu ordinat dan absis. 3. Memiliki skala tertentu. 4. Bentuk dan warna menarik, tidak terlalu banyak. Yang kelima, yaitu ada nomor gambar, lalu ada footnote, dan sumber. Jenis-jenis grafik. Yang pertama ada grafik batang atau bar diagram. Kedua ada grafik lingkaran atau pie diagram. Yang tiga, grafik garis atau line diagram. 4. Grafik titik-titik atau scatter diagram. Yang kelima, grafik model atau piktogram. Yang keenam, grafik peta atau map diagram. Grafik batang adalah grafik berbentuk batang yang penilaiannya berdasarkan tinggi batang. Tujuannya membandingkan beberapa variabel. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu, yang pertama, batang dapat dibuat tegak atau melintang. Bila varian dengan kata yang panjang, maka grafik batang digambar melintang. 2. Antara dua batang terdapat ruang antara lebih sempit daripada batang. Ketiga, lebar batang harus sama agar tidak salah interpretasi. Yang keempat, gambar batang harus dimulai dari titik nol. Yang kelima, keterangan atau frekuensi sebaiknya tidak dicantumkan di atas batang, kecuali yang terlalu panjang dan dipatahkan. Berikut ada sebuah contoh grafik yang memuat angka kelahiran di desa A dan desa B. Lalu ada grafik memuat distribusi penyakit Hepar di rumah sakit X. Lalu ada contoh grafik distribusi penderita yang dirawat selama 1 tahun di rumah sakit X. Dan ini adalah status atau gambar gizi balita di desa A. Gizi baik sebanyak 10, dan gizi sedang sebanyak 40, dan gizi kurang itu sebanyak 60. Jadi jumlah status gizi balita di desa A itu adalah 100. Yang selanjutnya, histogram. Histogram adalah grafik batang yang disusun secara teratur dan berimpitan satu sama lain tanpa ruang antara. Langkahnya, dalam menggambar batang, sebaiknya gunakan tepi kelas agar semua nilai dapat masuk ke dalam interval tersebut. Batang dalam histogram dapat pula digambar berdasarkan nilai tengah setiap kelas interval. Tidak ada kelas terbuka dalam distribusi frekuensi. Dan ini adalah contoh distribusi frekuensi golongan umur. Selanjutnya adalah
Contoh histogram distribusi frekuensi menurut golongan umur. Selanjutnya, grafik lingkaran atau pie diagram yang artinya kue. Karakteristiknya yaitu ada grafik yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Ketentuan pembuatan gambar. Yang pertama, ukuran lingkaran tidak terlalu besar atau kecil. Yang kedua, kategori yang dibandingkan tidak banyak, biasanya 4-6 kategori. Yang ketiga, sudut segmen tidak terlalu kecil agar dapat dibedakan dengan jelas. Yang keempat, tiap segmen dapat diberi warna. Yang kelima, besarannya segmen harus menggambarkan presentase yang sesuai. Dan ini adalah distribusi frekuensi penyakit. Contohnya, penyakit sai napas itu jumlahnya 500, penyakit sai pencernaan jumlahnya 200, penyakit kulit jumlahnya 200, penyakit mata jumlahnya 50, dan lain-lainnya jumlahnya 50. N dari semua penyakit atau jumlah dari semua penyakit ini sebanyak 1000 penyakit. Dan ini adalah gambar distribusi pola penyakit pengunjung rawat jalan di puskesmas minggu tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Wisma Putra dengan yang 12 2023 07107. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Grafik garis, penyajian data dalam bentuk garis. Grafik garis proporsional, line diagram, grafik frekuensi kumulatif, grafik garis patah-patah, dan grafik garis lengkung. X grafik garis proporsional, grafik 1.7 presentasi kematian ibu dan anak Indonesia tahun 1990 sampai 1994. Contohnya di berikut. Tabel 1.4 distribusi frekuensi kumulatif tekanan darah sistolik. Contohnya di bawah ini. Grafik 1.7 distribusi frekuensi kumulatif tekanan darah sistolik sebagai berikut. Contoh, grafik garis patah-patah grafik 1.7 distribusi kasus gastroenteritis di daerah X per bulan selama 1 tahun. Contohnya yang ada di bawah. Grafik model piktogram. Contoh desa Sukamanis, wanita 5.000, laki-laki 1.000. Grafik peta map diagram. Nomor 1 peta wilayah kerja puskesmas Sukamanis. Contohnya di bawah. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih.